Baik, di video ini adalah pembahasan, ini sebenarnya adalah sambungan dari bab 4 mengenai integral tertentu yang diambil dari buku kalkulus Purser untuk universitas ya. Beberapa bulan lalu saya sudah bahas integral tertentu ini dari subbab 4.1 sampai 4.4, dan sekarang kita akan lanjutkan kembali ya ke subbab 4.5 dan akan kita selesaikan sampai ke 4.6-nya nanti ya, subbab 4.6 tentang integral numerik. Oke, kita masuk ke subbab 4.5 yang berjudul nilai rata-rata untuk integral dan penggunaan sifat kesimetrian ya dalam menyelesaikan integral. Oke, kita lihat bagaimana menyelesaikan soal-soal tentang nilai rata-rata. Konsep nilai rata-rata di sini itu sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan nilai rata-rata biasa. Misalnya nilai rata-rata dari 10 orang murid, nilai rata-rata nilai matematikanya berapa gitu ya. Jadi ini adalah konsepnya sama. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Kita lihat. Carilah nilai rata-rata untuk fungsi dari soal nomor 1 sampai 14. Nilai rata-rata fungsi pada interval yang diberikan. Rumus nilai rata-rata dari sebuah fungsi fx ya, sebuah fungsi fx dalam interval yang diberikan dari a sampai b, nilai rata-ratanya itu adalah seper b min a integral dari a sampai b fx dx ya. Nah, dari sini kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata ini yang soal nomor 1. Nilai rata-ratanya adalah seper 3 kurang 1. Integral batasnya dari 1 sampai 3. Fx dx, saya langsung masukkan fx-nya, 4x pangkat 3 dx, sama dengan seper 2, integral 4x pangkat 3 di sini adalah x pangkat 4, saya langsung ya, dengan batas 3 sampai 1, sama dengan, saya masukkan x-nya, ini setengah, masukkan x-nya 3 dulu, 3 pangkat 4, masukkan x-nya 1, 1 pangkat 4, 3 pangkat 4, 81 kurang 1, 80. 80 bagi 2. Jadi rata-ratanya adalah 40. Berikutnya, soal nomor 2, kita mencari nilai rata-rata untuk fungsi fx. 5x kuadrat dalam batas interval 1 sampai 4. Nilai rata-ratanya adalah seper 4 dikurang 1, integral batas 1 sampai 4, 5x kuadrat dx sama dengan sepertiga. Integral 5x kuadrat di sini adalah 5 X pangkat 3 per 3 dengan batas dari 1 sampai 4. Sama dengan, perhatikan karena 5 per 3 ini ada perkalian konstan, tadi dapat X pangkat 3, saya bisa tarik ke depan, 5 per 3-nya menjadi ketemu sepertiga, 5 per 9, masukkan batasnya sekarang X pangkat 3 ini untuk 4 dulu, 4 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3, sama dengan 5 per 9. 4 pangkat 3 itu 64, 64 kurang 1, 63 gitu ya. Jadi 63 bagi 9 ini adalah 7, 7 kali 5, 35 ya. Oke. Berikutnya saya ke nomor 4. Masih menghitung nilai rata-rata fx interval 0 sampai 2 sama dengan seper 2 dikurang 0 integral x kuadrat dibagi ya fx-nya x pangkat 3 tambah 16, saya langsung gunakan pangkat setengah, perhatikan baik-baik, dx ya, gitu, sama dengan, ini adalah integral, metode penyelesaiannya adalah integral substitusi U, 2 integral x kuadrat, ini saya naikkan ke atas, x pangkat 3 tambah 16, ini batas integralnya dari batasnya 0 sampai 2 ya di sini ya, 0 sampai 2. dx ini min setengah ya, nah dx ini saya ganti menjadi d dari x pangkat 3 tambah 16 dibagi ya turunan x pangkat 3 ini adalah 3x kuadrat. Ingat, ini sebenarnya adalah substitusi U dengan cara langsung dan bentuk ini mempunyai nilai yang sama dengan dx di sini ya. Oke. Jadi saya bisa hapus x kuadrat di sini. Kemudian konstanta 3 saya tarik ke depan ketemu setengah menjadi 1/6 integral 0 sampai 2 x pangkat 3 tambah 16 pangkat min setengah gitu. D dari X pangkat 3 tambah 16. Oke, ini bentuknya sudah paling sederhana.
Kita tinggal integralkan. Ini seperti integral U du gitu ya, atau X dx. Ini sudah kita bisa gunakan rumus dasar integral. Sama dengan 1/6 X pangkat 3 tambah 16 min setengah tambah 1 jadi setengah, dibagi setengah, bagi setengah naik ke atas jadi 2/1 gitu ya, dengan batas 2, 0 sama dengan, tinggal kita masukkan batasnya. Ini 2/6 saya jadikan 1/3, saya masukkan batasnya 2 pangkat 3 8 tambah 16 24 pangkat setengah, dikurang masukkan batasnya 0 tambah 16 16 dipangkat setengah ya. Oke, sekarang kita tinggal selesaikan. Sama dengan 1/3. Ini akar 24. Akar 24 itu saya langsung sederhanakan menjadi 2 akar 6 dikurang akar 16 adalah 4 ya. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Berikutnya kita lihat dari soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini ada fungsi mutlak X ya. Kita harus berhati-hati. Ini dimutlakin. Sebelum kita menyelesaikan integral ini, saya akan review sebentar tentang nilai mutlak. Perhatikan nilai mutlak X di sini akan bernilai sama dengan positif X ya. Positif X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dia akan bernilai negatif X jika X lebih kecil dari 0. Oke, sekarang kita lihat untuk batas ya min 2 sampai 1. Ya, di min 2 sampai 1 ada nilai X yang menjadi negatif ya. Jadi nanti kita pisahkan integralnya menjadi nilai rata-rata 1 dikurang min 2, 1 dikurang min 2, integral dari min 2 sampai 1, 2 tambah mutlak X dx, sama dengan, ini adalah 1/3, gitu ya. Kemudian integral ini, ya, saya akan pisahkan dia, integral min 2 ya, sampai 0, di sini X yang bernilai negatif, karena X yang bernilai negatif, di sini lebih kecil 0, maka mutlak X saya ubah jadi min X ya. Jadi 2 dikurang X dx tambah. Kemudian selanjutnya batasnya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1, ini sudah X yang positif, jadi dia bisa jadi 2 tambah, tetap X ya, dx ya. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya kita tinggal selesaikan integralnya. Sama dengan 1/3, saya selesaikan integral ini adalah 2 menjadi 2x min x kuadrat per 2. Dan di dalam ini batasnya antara min 2 sampai 0, tambah di sini, dia adalah 2x tambah x kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 1 ya. Nah, kita sekarang tinggal hitung saja. Saya dengan menggunakan kalkulator integral, saya dapat hitungannya adalah 17/6 ya. Oke. Berikutnya nomor 6 juga mempunyai nilai mutlak untuk X di sini ya. Jadi nilai rata-ratanya saya tuliskan dulu 1/2 dikurang min 3. Integral min 3 sampai 2 X tambah mutlak X dx sama dengan 1/5. Saya pisahkan lagi karena ada fungsi mutlak di situ ya. Jadi akan saya pecahkan sesuai nilai X-nya yang negatif dan yang positif. Integral untuk X yang negatif min 3 sampai 0 ya. Ini min 3 sampai 0. X tambah X di sini karena dia negatif, saya tulis menjadi X min X ya gitu ya. X mutlak ini menjadi min X karena dia bernilai negatif di sini ya. X yang negatif. Dx ditambah integral dari 0 sampai 2. X tambah mutlak X menjadi X karena batas X-nya sudah positif di sini. Dx itu sama dengan 1/5. Ini menjadi 0. Oke. Jadi tinggal integral yang satu ini integral 0 sampai 2, 2x dx. Berikutnya kita tinggal selesaikan saja integral 2x di sini. Saya sama dengan 1/5. Integral 2x dx itu bisa adalah x kuadrat, batasnya 2 sampai 0. Tinggal saya masukkan x yang 2 dan 0, hasilnya adalah 4/5 ya.
Oke, kita lihat sekarang soal nomor 9. Menghitung nilai rata-rata dari fungsi tersebut sama dengan super. Intervalnya akar pi dikurang 0. Integral dari 0 sampai akar pi. X cos, hati-hati, X yang kuadrat di sini ya. Dx sama dengan super akar pi dikurang 0. Integral 0 sampai akar pi. Ini saya gunakan lagi substitusi U. Perhatikan baik-baik. Saya misalkan U-nya X kuadrat, ya. Jadi saya dengan cara langsung, dx saya bisa ubah jadi dx kuadrat. Turunan dari x kuadrat ada 2x, saya bagi 2x untuk menghilangkan 2x-nya. Sehingga ini mempunyai bentuk yang sama dengan ini ya, x. Sama dengan, perhatikan, x-nya sehingga bisa saya coret x-nya di sini. Coret-coret, tinggal setengah di bawah. Setengahnya saya tarik ke depan. Ya, jadi seper 2 akar pi, integral 0 sampai akar pi, ini cos x kuadrat dx kuadrat. Ini seperti integral cos u du atau cos x dx ya, yang penting dia punya bentuk yang sama. Kita langsung bisa gunakan rumus integral. Integral cos adalah sin x kuadrat dengan batas 0 sampai akar pi. Sekarang tinggal saya masukkan batasnya ya. Seperdua akar pi. Sin dari akar V dimasukkan ke X, jadinya akar V kuadrat. Sin V jadinya dikurang sin 0. Sin V adalah 0, sin 0 juga 0 ya. Sehingga jawabannya adalah sama dengan 0 di sini. Oke. Kita ke nomor 12. 13. Oke. Integral dari tan X sekang kuadrat X nanti ya, karena fungsinya adalah tan X sekang kuadrat. Jadi nilai rata-ratanya adalah sama dengan seper V per 4 dikurang 0. Integral dari 0 sampai V per 4 tan X sekant kuadrat X dx sama dengan seper V per 4 ya, itu sama saja dengan 4 V. Saya sederhanakan. Integral 0 sampai V per 4 tan X sekant kuadrat X. Nah, dx di sini bisa saya ganti menjadi turunan dari tan adalah sekant kuadrat ya. Jadi saya ganti jadi d tan ya. Turun dari tan itu adalah sekant kuadrat. Jadi saya dibagi dengan sekant kuadrat. Jadi dx ini mempunyai bentuk yang sama dengan d tan per sekant kuadrat x ya, kira-kira begitu. Sehingga sekant kuadrat bisa dicoret. Nah, sekarang kita sudah dapat bentuknya integral tan x d tan x ya. Jadi ini adalah 4 per V integral tan d tan seperti integral u du ya. Sehingga saya bisa gunakan rumus dasar integral tan x kuadrat dibagi 2 gitu ya, dengan batas 0 sampai V per 4. Sama dengan 4 per 2 jadi 2 per V. Saya masukkan batasnya dulu, tan 45. V per 4 itu adalah 45 ya. Tan V per 4 dikuadratkan, gitu ya. Dikurang tan 0 dikuadratkan. Oke. Sama dengan 2 per V. Tan 45 itu adalah 1 kuadrat, 1 dikurang 0, sehingga hasilnya adalah 2 per V ya. Oke, berikutnya. Nomor 13, ya saya skip nomor 13 untuk kamu pengertian sendiri. Sekarang kita ke bentuk yang lain, antara nomor 15 sampai 28, dari 15 sampai 28, carilah sebuah nilai C. Ya, nilai C ini maksudnya nilai X-nya ya. Nilai C ini adalah interval dari X yang memenuhi nilai rata-rata, yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk integral pada interval yang diberikan. Jadi kita disuruh mencari salah satu nilai C yang berada di interval ini, di mana nilai C itu memenuhi teorema rata-rata integralnya. Oke, kita lihat bagaimana. Oke, kita mulai untuk mencari. Jadi, mula-mula kita cari nilai rata-rata. Jadi, saya tulis ya, di sini ada rumusnya. Kira-kira kalau kita mencari nilai C, misalnya, jadi untuk rata-ratanya adalah seper B min A, integral dari A sampai B ya, fx dx. Nah, di sini dia sama dengan ada sebuah nilai C yang memenuhi
nilai rata-rata di sini. Nah, kita disuruh untuk mencari berapakah nilai C tersebut ya. Oke, kita lihat. Saya cari rata-ratanya dulu. 1/3 dikurang 0. Integral dari 0 sampai 3 ya. Langsung masukkan fx-nya. Integral fx dx itu saya cari dulu rata-ratanya sama dengan 1/3 integral 0 sampai 3. Ini adalah x tambah 1 pangkat setengah. Dx saya ganti dx tambah 1. Ya. Ini adalah substitusi U. Sama dengan 1/3. Integral 0 sampai 3 ini adalah x tambah 1, dx tambah 1. Ini berarti 3/2. Per 3/2 naik ke atas jadi 2/3 gitu. Dengan batas 3 sampai 0 ya. Sama dengan 2/9. Saya masukkan batasnya yang 3 dulu. 3 tambah 1, 4. Pangkat 3/2 dikurang batas yang 0. Pangkat 0 tambah 1 ya maksudnya. 0 tambah 1 itu adalah 1. Saya ganti 1. Pangkat 3/2 sehingga kita dapat hasilnya. Ini 4 pangkat 3/2. 4 saya ganti jadi 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 3/2. Menjadi 2 pangkat 3, 8. 8 kurang 1 ini 7. 7 kali 2. Jadi ini 14/9. Ini rata-ratanya adalah 14/9. Nah, sekarang kita mencari satu nilai FC sama dengan, ini FC-nya, akar X tambah 1, menjadi akar C tambah 1, dia mempunyai nilai sama dengan nilai rata-ratanya. Gitu ya. Jadi kita mencari nilai C-nya. C itu tentu harus berada di dalam interval 0 sampai 3 ya. Cari C, tinggal kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan. Ini adalah 196/81. Nah, C sama dengan 196/81 dikurang 1. Satunya tinggal pindah seperti biasa. Saya dapat ini adalah 115/81. Dengan menggunakan kalkulator, kira-kira nilainya adalah ya, kira-kira 1,4. Kita lihat C nilainya 1,4 ini, dia berada dalam interval antara 0 sampai 3 ya. Oke, jadi kira-kira begitu cara mencari nilai C yang memenuhi syarat teorema nilai rata di dalam interval. Oke, untuk nomor 16, cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 1 dikurang min 1 integral dari min 1 sampai 1 x kuadrat dx sama dengan 1/2 integral dari x kuadrat adalah x pangkat 3/3 ya. Dengan batas min 1 sampai 1. Sama dengan 3 ini bisa kita tarik ke depan ya. Menjadi 1/6. Saya masukkan batasnya x pangkat 3. 1/31 kurang min 1/3 min 1 gitu ya. Sama dengan ini kurung biasa ya. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1/6 ini adalah 1/3. Nah, nilai rata 1/3 ini, dia adalah memenuhi sebuah nilai FC sama dengan fx yang x kuadrat, FC itu adalah C kuadrat, sama dengan nilai rata-ratanya 1/3. Sehingga kita dapat nilai C itu adalah 1 plus minus akar 3 ya. Plus minus akar 3 dan minus akar 3 itu sekitar 1, ya. Jadi kalau kita lihat, 1/3, sorry, ini bukan, ini jadi kira-kira kalau saya desimalkan ya dengan menggunakan kalkulator, kira-kira dia 0,58 ya, kira-kira 0,5. Nah, dua-duanya ada di dalam batas interval di sini ya, plus 0,58 dan min 0,58. Berikutnya, ini ada soal nomor 20. Fx sama dengan, ini fungsi mutual x, seperti tadi, fungsi mutual x ini mempunyai dua kemungkinan, bisa sama dengan min x atau sama dengan positif x ya. Jika x-nya lebih kecil 0, dia sama dengan min x. X yang lebih besar 0, mutual x sama dengan x. Oke, jadi kita cari rata-ratanya dulu. Sama dengan 1/2 dikurang min 2, itu ya, integral dari min 2 sampai 2. Fx-nya ini dx sama dengan 1/4. Oke, karena ini fungsi mutlak, jadi saya pisahkan integralnya dengan batas x-nya negatif dan positif ya. Integral min 2 sampai 0, ini x yang negatif, sehingga mutlak x mempunyai nilai min x ya. Dx tambah integral dari 0 sampai 2
di sini X-nya sudah positif, sehingga mutel X saya bisa ganti menjadi X saja, dx. Sama dengan 1/4. Nah, sekarang saya integralkan ini, min X diintegralkan menjadi min X kuadrat per 2. Oke, dengan batas min 2 sampai 0, tambah integral X di sini adalah X kuadrat per 2, dengan batas 0 sampai 2. Oke, sama dengan, tinggal saya input batasnya sekarang, masukkan batasnya 0, dia menjadi 0 dikurang, masukkan batasnya min 2 kuadrat 4 ya, 4 min 4/2 min 2 ya, jadi saya langsung jadi plus 2 di sini, tambah masukkan batasnya 2 kuadrat 4 bagi 2 2, 0 masukkan batasnya 0 tetap 0 gitu, sehingga saya dapat 2 tambah 2 4 sekali 1/4, rata-ratanya bernilai 1 di sini. Oke, kemudian kita cari nilai F yang memenuhinya ya, Fc. Jadi Fc itu adalah sama dengan fungsinya adalah C itu sama dengan 1 ya, sama dengan nilai rata-ratanya, sehingga kita bisa dapat nilai C-nya mutlak C sama dengan 1. Jadi C itu ada dua kemungkinan ya. C sama dengan 1 atau C sama dengan min 1 ya. Jadi ini nilai C yang memenuhi, dan C ini adalah nilai X yang berada di dalam batas interval dari min 2 sampai 2. Oke. 2, 3, ini seperti biasa, ini saya skip aja soal yang biasa, integralkan seperti biasa. Kita ke nomor 33. Ini ada sebuah gambar fungsi. Kita tidak tahu apa bentuk fungsinya, ya sembarangan. Gambar 10 ini menunjukkan kelembapan H, fungsi H ya. Ini adalah fungsi H. Saya tulis HT ya, fungsi terhadap waktu yang diukur dari selama 7 hari dari minggu ya, dan untuk sebuah bangunan kantor. Perkirakan berapa nilai rata-rata kelembapannya, berapa nilai rata-rata. Jadi ini ada perkiraan. Jadi kita lihat ya batasnya itu, kalau di kurva itu batasnya itu T-nya itu dari 0 sampai 7 ya. Dari 0 sampai 7. Fungsinya tidak diberikan, saya tulis fungsinya itu adalah HT gitu. Jadi nilai rata-ratanya itu adalah 1/7 dikurang 0. Integral dari 0 sampai 7 HT dt ya. Ini rumus integralnya. Berapakah nilai integralnya? Kita perkirakan saja. Di soal dibilang perkirakan saja. Jadi setiap orang bisa mempunyai jawaban berbeda ya. Kita lihat jawab kira-kira ya dari gambar kurva ini, di tengah-tengahnya itu kira-kira ini mungkin ya. Perkiraan saya ini sekitar 25 gitu ya. Atau bisa kurang, bisa lebih ya, kira-kira saja. Di sini nih rata-ratanya garis yang saya tarik di antara kurva biru ini, kira-kira ini adalah 25, sehingga saya ambil rata-ratanya adalah sama dengan 25 ya. Jadi dia hanya tanya perkirakan saja nilai rata-ratanya. Oke, nah, sama saja untuk soal nomor 34, perkirakan saja. Kita lihat batas waktunya dari 0 sampai 24. Ini adalah temperatur sebagai fungsi T ya. Jadi adalah T, temperatur sebagai fungsi time-nya, dengan batas interval dari 0 sampai 24. Jadi kalau kita aproksimasi untuk yang A, ini rata-ratanya adalah 1/24 dikurang 0. Integral dari 0 sampai 24. Fungsi temperatur terhadap waktu, ya, dt. Ini kira-kira kalau saya ambil nilai tengahnya ya, ini kira-kira seperti ini. Ya. Setiap orang bisa punya jawaban yang berbeda. Ini nggak sampai 30. Kalau 30 terlalu ke atas. Ini kira-kira ya 25 saya ambil ya. Lebih kurang ya 25. Oke. B. Apakah ada waktunya ketika temperaturnya itu sama dengan rata-ratanya. Jadi saat kita ambil temperatur rata sekitar 25, waktunya tentu ada di dalam range-nya ya. Ini kira-kira antara 8 sampai 12 ya, kira-kira 10. Ya, saat jam 10 gitu ya. Dan kemudian ini ya, kira-kira jamnya 16, 17 ya kira-kira ya. 10 dan 17. Ingat, setiap orang bisa punya jawaban berbeda, tergantung bagaimana kita mengaproksimasi gambarnya.
Berikutnya, untuk soal nomor 35 sampai 44, kita menyelesaikan integral menggunakan sifat kesimetrian. Ya, ingat fungsi genap dan fungsi ganjil. Saya review sebentar di sini. Kalau dia fungsi genap, ya, ini fungsi genap. Kira-kira grafiknya itu misalnya, fungsi genap itu akan mempunyai bentuk kiri dan kanan yang sama, ya, grafiknya. Jadi, kalau saya buat grafiknya, kira-kira dia akan seperti ini, ya, misalnya. Dia luasnya akan sama kiri dan kanan, ya, simetris. Jadi kalau saya buat, ya kiri kanan sama, ya, kiri kanan sama, simetris terus, gitu. Ya, dan seterusnya dia kiri kanan sama. Jadi kalau misalnya di sini dari min A, di sini positif A, ini 0, min A ke 0 dan 0 ke A akan mempunyai nilai integral yang sama atau luas yang sama. Ya, jadi fungsi genap di sini fx sama dengan min fx, ya. Sehingga untuk fungsi genap integral dari minus A sampai A fx dx itu sama saja, ya, luas min A sampai A sama saja dengan 2 kali integral dari 0 ke A di sini, ya. Karena luas kiri dan kanan sama. Dari 0 sampai A fx dx itu adalah fungsi genap. Sedangkan fungsi ganjil, ya, ini fungsi genap. Kemudian kalau fungsi ganjil akan mempunyai gambar kurva kira-kira sketnya, ya. Mempunyai sifat dia seperti ini. Misalnya ini, ya, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah fungsi ganjil, kita lihat, ya. Nah, dia ini satu positif, satu negatif, ya, gitu. Jadi contohnya ini adalah min A, ini adalah A, ini 0, gitu. Nah, fungsi ganjil ini mempunyai bentuk f min x, ya, sama dengan min fx. Ini adalah fungsi ganjil. Sehingga kalau kita integralkan dari min A ke A, integral dari min A sampai A fx dx, ya, karena dia akan saling meniadakan luas yang sama, satu positif satu negatif, sehingga hasilnya adalah 0, gitu. Ini sifat fungsi ganjil. Oke, nah sekarang kita lihat soal nomor 35. Kita menggunakan sifat kesimetrisan untuk melihat bagaimana menyelesaikan integralnya. Saya pisahkan dulu integral min v sampai v sin x dx tambah integral min v sampai v cos x dx, itu, ya, sama dengan sin x ini adalah fungsi ganjil, ya, kurvanya ya seperti ini sin x, ya. Jadi kalau sin x kenapa fungsi ganjil? Dari, ya, fx sama dengan sin x tentunya, ya. F min x, x-nya diganti negatif, sin min x sama dengan min sin x. Fx dan f min x-nya beda, sudah jelas bukan fungsi genap, ya. Kalau saya tulis min fx, berarti dia minus sin x. Perhatikan f min x dan min fx bernilai sama, jadi dia adalah fungsi ganjil. Sehingga untuk min v sampai v, ya, sin x ini dia akan 0 itu adalah titik tengahnya, jadi dia bernilai sama, min v ke 0 dan 0 ke v. Yang dia fungsi ganjil satu atas, dia bernilai 0 di sini, ya, 0 tambah cos x adalah fungsi genap karena cos x sama saja nilainya dengan cos min x, gitu, ya. Saya ulangi di sini, fx sama dengan cos x. F min x ini adalah cos dari min x. Sifat cosinus, ingat minusnya bisa dibuang. Kita lihat fx dan f min x mempunyai bentuk yang sama, sehingga dia adalah fungsi genap. Nah, fungsi genap ini luasnya sama kiri dan kanan, sama-sama positif atau sama-sama negatif, gitu, ya. Sehingga saya bisa ganti menjadi 2 dikali integral 0 sampai v cos x dx itu sama dengan 2 integral cos adalah sin x dengan batas v sampai 0. Karena tinggal saya masukkan saja sin v-nya, ya, tinggal dimasukkan sin v 0, sin 0 juga 0, ya. Jadi hasilnya 2 kali 0, hasilnya adalah 0 di sini. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 36. X pangkat 3 ini adalah jelas fungsi ganjil. Ini 1 tambah X kuadrat pangkat 4, jelas ini adalah fungsi genap. Ya. Nah, fungsi ganjil dibagi fungsi genap, ya. Jadi kalau fungsi ganjil dibagi fungsi genap, bagaimana hasilnya, gitu, ya.
fungsi ganjil dibagi fungsi genap. Ganjil dibagi genap itu tentu hasilnya adalah fungsi ganjil. Kira-kira gitu ya. Uh, jadi kalau dia sama dengan, karena fungsi ganjil bagi fungsi genap itu adalah fungsi ganjil. Misalnya contohnya X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Ini jelas adalah fungsi ganjil ya. Oke. Jadi karena dia min 1 sampai 1 melewati 0, di 0 dia ke kiri min 1 ke kanan min 1, jadi dia kiri kanan sama ya, sama, dan karena ganjil, fungsi ganjil, maka nilainya langsung kita bisa buat 0 gitu ya. Tanpa perlu penyelesaian lagi. Oke. Berikutnya kita ke soal nomor 37. Sin X tambah per 1 tambah cos X ya. Sin X per 1 tambah cos X. Kita lihat sin X di sini adalah fungsi ganjil. 1 tambah cos X ini adalah fungsi genap ya. Karena cos X ini sama saja dengan cos min X ya. Tadi sudah kita jelasin. Nah, fungsi ganjil bagi fungsi genap ini adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil bagi fungsi genap itu adalah fungsi ganjil. Karena dia fungsi ganjil ya. Jadi saya tulis di sini fungsi ganjil dibagi dengan fungsi genap. Hasilnya pasti adalah fungsi ganjil. Oke. Jadi min V per 2 sampai V per 2 simetris sama besar kiri kanan melewati 0, daya hasil integral adalah sama dengan 0. Berikutnya ke nomor 38. Ini kita lihat X kuadrat, ini adalah fungsi genap. Cos X pangkat 3, cos ini adalah fungsi genap juga ya. Jadi fungsi genap kali fungsi genap jelas adalah fungsi genap ya. Oke, jadi ini adalah fungsi genap, sehingga untuk minus batasnya min 3 akar V sampai 3 akar V, kita bisa ubah integralnya menjadi 2 kali integral dari 0 sampai 3 akar V, 3 akar V gitu ya. X kuadrat cos X pangkat 3, saya langsung pakai substitusi U dengan cara langsung, dx saya ganti menjadi dx pangkat 3. Dibagi turunan X pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Oke, jadi dia sudah meniadakan 3x kuadrat nanti, sehingga ini mempunyai bentuk yang sama dengan dx. Sama dengan per 3 saya tarik ke depan, 2 per 3, dan x kuadratnya bisa dihilangkan atas bawah gitu ya. Integral dari 0 sampai 3 akar V cos X kuadrat, cos X pangkat 3 dx pangkat 3. Ini sudah sama dengan cos U du gitu ya. Sehingga 2 per 3 integral cos adalah sin X pangkat 3. Dengan batas dari 0 sampai 3 akar V sama dengan 2 per 3. Saya masukkan batasnya dulu. 3 akar V masukkan ke X. 3 akar V pangkat 3 menjadi V. Masukkan 0 ke X ya. 0 pangkat 3 juga tetap sin 0. Sehingga hasilnya adalah sin V 0. Sin 0 juga 0 ya. 2 per 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Berikutnya kita ke... Oke, kita lihat soal nomor 41 ya. Ini campuran ganjil genap ini. Jadi ini adalah ganjil, ini genap, ini ganjil ya. Jadi kita pisahkan saja. Kita lihat. Ya, sama dengan integral min 1 sampai 1. 1 ini fungsi genap ya, karena dia tidak pengaruh. Jadi yang ganjil di sini ada X, nah X tambah 3. Oke, jadi yang X dan X tambah 3 itu nanti dia akan bernilai 0 ya. Jadi saya pisahkan aja satu persatu ya, supaya jelas. Integral 1 dx tambah integral min 1 sampai 1 X dx tambah integral min 1 sampai 1 X kuadrat dx tambah
integral min 1 sampai 1 x pangkat 3 dx. Perhatikan di sini, ini adalah fungsi ganjil, ya, x ya. Jelas dia fungsi ganjil, jadi fungsi ganjil sini bernilai 0 nanti. S pangkat 3 juga fungsi ganjil, dia akan bernilai 0 nanti, kali min 1 sampai 1. Oke, jadi sama dengan 1 ini adalah fungsi genap ya, karena berapapun x-nya minus, dia tetap fx dan f min x yang sama. Jadi integral 1 ini bisa saya ganti menjadi 2 kali gitu ya. Dari 0 sampai 1. 1 dx. Integral x ini adalah 0. Integral min 1 sampai 1 bisa diganti jadi 2 kali integral 0 sampai 1. X kuadrat dx. Min 1 sampai 1, fungsi ganti di integral bernilai 0. Sama dengan 2, integral 1 itu adalah x ya. Batasnya 1 sampai 0. Tambah 2 integral x kuadrat, di sini adalah x pangkat 3 per 3. Dengan batas 0 sampai 1. 2 masukkan 1, jadi 2 kali 1 tambah 2 per 3, masukkan 1 dan 0, jadi 1 kurang 0. Hasilnya ada 2 tambah 2 per 3. 2 per 3 ya. Berikutnya kita ke soal nomor 42. Berikutnya ya, kita lihat soal 42. Integral V tambah sin V tambah V cos V tambah sin pangkat 3V dipangkatkan lagi dengan 5 ya. Oke, kita lihat dulu. Kita akan coba apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil lah. Jadi begini. Fv sama dengan V tambah sin V tambah V cos V tambah sin pangkat 3V pangkat 5 ya. Kalau kita masukkan F minus V, apakah sama? Ya, kalau tidak sama, sudah jelas bukan fungsi genap ya. Kita coba. Sama dengan minus V tambah sin min V menjadi min sin V ya. Jadi saya langsung sin min V, minnya tarik ke depan, itu sinus menjadi min sin V. Oke, tambah V. Kalau saya ganti min V, kok ingat cos min V di sini tetap cos V. Tapi karena di sini ada V, menjadi min V juga ya. Min V cos V. Oke, sin min V itu min ya, sin min V itu min sin V, min di pangkat 3 tetap minus gitu ya. Min sin V pangkat 5. Perhatikan, ini kalau minusnya semua ada minus, minus pangkat 5, ini adalah minus di depannya gitu ya. V tambah sin V tambah V cos V tambah sin V pangkat 5. Jelas ini bukan fungsi genap karena keduanya punya bentuk yang berbeda ya. Ingat minus ini yang pangkat 5 saya tarik ke depan semuanya tetap minus ya, minus pangkatnya tetap minus. Sekarang kalau minus fungsi V ya, kita lihat ini fungsi V-nya, kalau saya kalikan minus di depannya tambah sin V tambah V cos V tambah sin pangkat 3V pangkat 5. Sekarang kamu lihat dia mempunyai bentuk yang sama. F min V sama dengan min FV, sehingga ini adalah jelas fungsi ganjil. Jelas ya, ini adalah fungsi ganjil. Karena ini fungsi ganjil, perhatikan, untuk batas min 100 sampai 100, dia adalah simetris, ya, dan berlawanan nilainya, sehingga dia langsung kita bisa ambil kesimpulan, nilai integralnya adalah sama dengan 0. Oke. Baik, ini untuk beberapa soal berikutnya ini bisa mencoba pikirkan ya. Ini menggunakan sifat periodik. Ingat, ini adalah ada mutlaknya. Jadi saya bahas sebentar. Kalau untuk nilai cos X, kita semua tahu grafik cos X adalah kira-kira ini dari 0 ya. Misalnya cos X kira-kira seperti ini ya. Ini 0. Di sini adalah ini V per 2. Dan ya, ini adalah 2V. Tapi ini adalah ada mutlak di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Ini 0, ini adalah V. Ini 3 per 2V. Oke. Jadi karena dia dimutral kan ini 0 sampai 2V ya. 0 sampai 2V.
Karena dia dimutlak, karena dia akan mempunyai bentuk yang sama juga seterusnya dari 2V sampai 4V gitu ya, dia akan berulang. Jadi sifat periodiknya ada di 2V ya, setiap 2V. Jadi kalau untuk mengintegralkan ini, kita bisa buat jadi ini mutlak ya, kita bisa buat jadi pisahkan jadi berapa kali integral. Jadi sesuai dengan gambar, saya pisahkan jadi integral 0 sampai V per 2 gitu ya. Dan dia sudah di atas positif tetap cos X dx. Kemudian pi per 2 sampai 3 per 2, ya, tambah integral pi per 2 sampai 3 per 2 pi. Karena dia di bawah, di sini mutlak, saya tambahkan negatif di depannya, gitu ya. Minus cos X dx ditambah. Nah, di sini sudah di atas lagi, sudah positif lagi. Jadi tidak perlu ada penambahan apa, di depan langsung 3 per 2V sampai 2V. Cos X dx ini untuk 0 sampai 2V. Kayak dia periodik di 2V, dia akan mengulang lagi dari 2V ke 4V, sehingga saya tinggal hasil yang di sini, saya bisa kali dengan 2 saja langsung ya. Ini adalah nilai dari integral 0 sampai 4V. Mutlak cos X dx. Oke, kita selesai sampai di sini. Di video berikutnya saya akan selesaikan ya sampai subtopik ini adalah 4.5 sampai yang terakhir 4.6 tentang penyelesaian integral dengan metode numerik ya.